politik identitas akan senantiasa mengancam kita. Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras serta budaya. Di negeri yang terletak di garis khatulistiwa ini, Indonesia banyak menyimpan berbagai sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang melimpah. Dengan penduduk yang begitu banyak dan juga memiliki latar belakang budaya, agama, serta suku yang berbeda-beda, kerap kali bangsa ini dihadapkan pada satu kondisi, di mana persatuan berada di ujung tanduk. Lahirnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu, merupakan solusi atas pencarian satu pegangan, yang bisa dijadikan sandaran untuk mempersatukan banyak masyarakat, dan juga kepentingan di dalamnya. Seiring berjalannya waktu, persatuan Indonesia banyak menghadapi ancaman eksternal maupun internal. Sejak kemerdekaan, bangsa ini sudah mengalami 2 kali invasi militer oleh Belanda. Pemisahan diri oleh Timor. Konflik separatis di berbagai wilayah dan berbagai gejolak politik dalam negeri. Politik dalam negeri sering berada dalam keadaan tidak stabil, terutama pasca kemerdekaan di mana sistem pemerintahan seringkali berganti, mulai dari sistem terpimpin parlementer hingga demokrasi Pancasila. Zaman Orde Baru, semua tersentralisasi pada pemerintah pusat yang dikendalikan Presiden Soeharto. Saat ini, pasca reformasi, demokrasi di Indonesia sudah dianggap cukup matang dan jauh lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Namun, walaupun keadaan demokrasi semakin tahun semakin membaik, ada satu hal yang tak dapat dilepaskan dari perjalanan politik di Indonesia, yaitu politik identitas. Pemerintah harus mendengarkan apa yang diminta oleh masyarakat, karena ini pun hidup bersama-sama di dunia dengan kemuliaannya, dan kita akan mati. Kata politik identitas menjadi demikian akrab di telinga masyarakat kita semenjak pesta pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017. Keras dan sporadisnya politik identitas pada saat itu membuat masyarakat tersegregasi dan terbelah menjadi 2 kubu yang berlawanan.
Inilah yang mengawali merebaknya politik identitas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sikap yang mengedepankan golongan atau simbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik. Tindakan politik yang menjual sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan demi mendapatkan dukungan politik. Cara berpolitik yang mengerucut menjadi dua kelompok, yaitu nasionalis dan agamis. Politik identitas memberikan ruang besar bagi terciptanya keseimbangan dan pertentangan menuju proses demokratisasi sebuah negara. Apabila tidak dikelola dengan tepat dan bijak, akan menyebabkan hancurnya stabilitas negara. Pertentangan antara keduanya dapat mengancam kestabilan negara apabila pemerintah tidak memiliki political will dalam menengahi isu ini. Bukan saja kepentingan politik yang dipertaruhkan, melainkan juga kepentingan masyarakat luas. Jika salah mengelola, maka politik identitas akan membuat masyarakat terpecah belah seperti saat Pilkada DKI. Yang mana sampai saat ini pun, masyarakat semakin terkotak-kotak dan terbagi, tidak hanya dalam kehidupan perpolitikannya, namun juga sosial dan budayanya. Hal ini, jika dibiarkan terus-menerus akan mengoyak stabilitas bangsa. Dan ini cukup disayangkan, mengingat perbedaan yang kita miliki, sejatinya pernah menjadi kekuatan kita. Saat ini malah menjadi senjata yang menghancurkan kita dari dalam bangsa kita sendiri. Seyogyanya antara nasionalisme dan agama tidak bisa dibenturkan. Agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan. Politik identitas tidak akan pernah punah, karena spesies manusia akan selamanya membutuhkan identitas. Oleh karenanya, identitas yang dibawa ke dalam politik haruslah diperankan secara beretika dan bermoral, serta tidak melampaui batas yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan bangsa.